Shalom adik-adik, selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Pasti sukacita ya. Hari ini kembali lagi dengan kami guru-guru sekolah minggu. Kita akan beribadah pada pagi hari ini. Ayo adik-adik, mari bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan dari terbit matahari dan hari ini kurasa bahagia. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, yang dapat memisahkan kita. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Ya, adik-adik yang ada di rumah, sebelum kita melanjutkan ibadah kita, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, terima kasih ya Bapa untuk penyertaan-Mu dari malam hingga pagi hari ini, sehingga kami dapat bangun dengan selamat, dapat menghirup udara segar kembali ya Bapa. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami, akan memuji nama-Mu, mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau menyertai kami, menguduskan tempat yang akan kami pergunakan untuk ibadah Tuhan. Karena kami percaya Engkau akan selalu bersama-sama dengan kami. Sertai teman-teman kami yang mungkin kurang sehat Tuhan, kiranya Tuhan melimpahkan kesembuhan kepada mereka Tuhan. Dengarkanlah kami ya Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita memuji Tuhan kembali dengan pujian Kusiapkan Hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk
saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Salam anak-anak Tuhan. Semoga semua sehat ya. Sudah siap semua untuk mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini. Ayo semua lipat tangan. Kita akan berdoa dulu sebelum mendengarkan firman Tuhan. Ayo lipat tangan, tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Engkau senantiasa melindungi kami anak-anak-Mu Tuhan akan mendengarkan firman-Mu. Tolong kami, berikan kami Tuhan pengertian untuk kami bisa memahami firman-Mu sehingga kami bisa melakukan di dalam setiap kehidupan kami. Terpuji dalam nama-Mu Tuhan, haleluya, amin. Ayo anak-anak, Alkitabnya sudah siap ya. Mari kita membaca firman Tuhan. Hari ini kita akan membaca firman Tuhan di Daniel ya, Daniel 6 ya. Siapkan Alkitabnya. Daniel 6 Perjanjian Lama ya. Daniel 6 ayat 8, 9, 11, 12, 14, 17, 23. Ayo ditandain ya, biar kita sama-sama membaca. Ya. Daniel 6 ayat 8, 9, 11, 12, 14, 17, 18. Ayo sama-sama membaca ya. Ayo 1, 2, 3, go. Judulnya Gua Singa. Ayat 8. Semua pejabat tinggi kerajaan ini, semua penguasa dan wakil raja, para menteri dan bupati telah mufakat supaya dikeluarkan kiranya suatu penetapan raja dan ditetapkan suatu larangan agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada tuanku, ya raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. 9. Oleh sebab itu, ya raja, keluarkanlah larangan itu dan buatlah suatu surat perintah yang tidak dapat diubah menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Ayat 11 anak-anak. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya dalam kamar atas. Ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Ayat 12, lalu orang-orang itu bergegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya.
Ayat 14. Lalu kata mereka kepada raja, Daniel salah seorang buangan dari Yehuda tidak mengindahkan tuanku, ya raja, dan tidak mengindahkan larangan yang tuanku keluarkan. Tetapi 3 kali sehari ia mengucapkan doanya. Ya, ayat 14. Ayat 17, sesudah itu raja memberi perintah, lalu diambillah Daniel dan dilemparkanlah ke dalam gua singa. Berbicara raja kepada Daniel, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang melepaskan engkau. Ya, ayat 23, Allahku telah mengutus malaikatnya untuk menutupkan mulut singa-singa itu sehingga mereka tidak mengapa-ngapai aku, karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya, tetapi juga terhadap tuanku, ya raja, aku tidak melakukan kejahatan. Ayo sampai di situ loh anak-anak pembacaan kitab Daniel ayat 8, 9, 11, 12, 14, 17 dan 23. Ya anak-anak, judulnya di sini adalah Gua Singa. Nah, anak-anak pasti tahu ya gua singa ya. Gua singa di gunung di dalamnya gua ya. Jadi ada singa di sana. Kalian ngerti ya kalau singa itu seperti gimana ya? Singa seram ya. Dengar aja melihat mungkin kita juga takut gitu ya. Nah, gua singa, Daniel ya. Sekarang di sini adalah Daniel. Daniel ini waktu masuk gua singa kok enggak, singanya tidak menerkam ya, tidak memakan dia. Kenapa? Nah, kenapa? Karena Daniel waktu kecil Daniel ini sudah taat ya, sudah taat kepada orang tuanya ya. Daniel ini adalah anak yang baik hati, tidak pendendam, tidak marah ya. Daniel ini adalah anak yang hormat kepada orang tuanya, kepada siapapun. Daniel ini adalah anak yang rajin. Daniel ini adalah anak yang mandiri. Daniel ini adalah anak yang jujur. Daniel ini adalah anak yang bertanggung jawab waktu kecil. Jadi Daniel ini adalah anak yang patut ya. Kalau dia di rumah apa yang diperintahkan orang tuanya, ayah dan ibunya, dia melakukannya dengan senang hati waktu kecil. Di sekolah juga mengerjakan sesuatu pekerjaannya dilakukan dia dengan benar, dengan sungguh-sungguh, dengan tekun. Jadi kalau ada PR dari sekolah, dia melakukannya, dia mengerjakannya dengan taat, dengan sungguh-sungguh. Begitu juga kalau di lingkungan. Nah, di lingkungan juga waktu kecil dia bermain sama temannya, dia tidak curang, ya. Walaupun temannya mencurangin dia tidak membalas. Makanya Daniel ini adalah anak yang tidak pendendam. Di gereja beribadah, dia rajin, ya. Dia rajin ke gereja. Kalau di gereja dia sekolah minggu, dia mendengarkan firman Tuhan yang diajarkan oleh guru sekolah minggunya dan melakukannya. Nah, kalau ada juga contohnya ibadah online ya, dia juga walaupun dia tidak melihat gurunya secara langsung, dia juga beribadah mengikuti yang sudah dikirim oleh dikirim oleh guru-gurunya ke ke online-nya, ke nomor HP-nya. Jadi dia juga sudah mentaati. Jadi dari mulai start ya, dia juga mengikuti ibadah online-nya. Jadi dia anak yang rajin, dari kecil dia sudah menjadi anak yang baik. Sehingga dia waktu besar dia pergi waktu besar dia tinggal di negara lain ya, di bangsa lain, yaitu di daerah di Persia ya. Di sana adalah seorang raja ya, yaitu Darius. Seorang Darius. Nah, Darius ini senang sama si Daniel karena anak Daniel ini adalah anak yang seorang pemuda ya. Wih, kok bagus ya, kok
anak yang taat. Jadi dari kecil dia sudah dididik sudah yang baik, sehingga besar dia seorang Raja Darius melihat dia, ya. Akhirnya diangkat dia menjadi seorang petinggi di sana. Nah, petinggi di sana, tapi dia walaupun di daerah yang lain dia tetap beribadah kepada Tuhannya, sedangkan dia tinggal di suatu daerah, suatu bangsa yang tidak menyembah Tuhan Yesus. Yang daerahnya itu adalah menyembah Allah lain, ya. Jadi walaupun dia diangkat sebagai petinggi, dia tidak mau menyembah Allah lain. Jadi dia tetap bahwa Tuhan Yesus adalah jalan kebenaran bagi saya. Jadi dia senantiasa selalu, walaupun saya diangkat sama dia, saya tidak mau menyembah Tuhan dia. Aku tetap menyembah Tuhanku. Nah, karena dia dididik dari kecil selalu menyembah Tuhan Yesus, melakukan firman-Nya. Nah, waktu saat teman-teman yang di sana, pejabat-pejabat yang di sana, menteri, nggak suka sama Daniel karena iri dia. Akhirnya Raja, buatlah suatu peraturan. Nah, di ayat berapa tadi itu, ya? Buatlah suatu peraturan supaya kita semua menyembah dewa, menyembah yang lain dan menyembah patung raja. Raja Darius, ya oke. Akhirnya dibuat suatu peraturan, tidak ada orang lain menyembah Allah lain, menyembah Allah lain selain dewa kita, patung Raja Darius. Nah, tapi Daniel tidak mau. Setelah mendengarkan itu, aku tidak mau. Akhirnya dia pergi kembali ke rumahnya. Dia berdoa di sana. Akhirnya didapati oleh orang-orang yang iri kepada dia, menteri. Akhirnya mengadu lagi kepada raja bahwa Daniel itu tetap tidak mau menyembah dewa kita. Nah, tidak mau menyembah patung raja. Bagaimana ini? Nah, seorang raja tetap bagaimana ya, karena raja harus tetap karena sudah mengeluarkan ketetapan, sudah mengeluarkan. Jadi kalau seandainya ada menyembah yang lain, harus dilemparkan ke gua singa. Sedangkan Daniel tidak mau menyembah dewa-dewanya atau tidak mau menyembah patung Raja Darius, enggak mau dia, ya. Oke, akhirnya di ayat 17, apa di sana? Di ayat 17 dikatakan, ayat 17 dikatakan, ayo sama-sama membaca, anak-anak, 1, 2, 3, go. Sesudah itu raja memberi perintah, lalu diambillah Daniel dan dilemparkan ke dalam gua singa. Berbicaralah raja kepada Daniel, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang melepaskan engkau. Ya. Raja Darius ini senang waktu mau dilemparkan ke gua singa. Raja Darius sedih. Jadi kalau kita baca selanjutnya, Raja Darius malah berpuasa waktu Daniel masuk ke gua singa. Nah, setelah Daniel masuk ke gua singa, nah anak-anak bagaimana ya? Takut enggak ya? Coba, ayo. Pasti takut ya, lihat singa. Kalau Ibu Santi sih takut, pasti takut ya, masuk ke kandang singa, di sana singa ada. Tapi Daniel, dia berdoa, bila aku ada di gua singa, Tuhan Yesus pasti ada. Ya, jadi Daniel ini selalu berdoa di dalam hal apapun, di dalam hal suka, di dalam sedih, di dalam ada kekhawatiran, di dalam hal-hal yang mau, selalu dia berdoa kepada Tuhan, melibatkan Tuhan Yesus. Jadi tidak pernah dia meninggalkan Tuhan Yesus. Nah, tidak apa-apa. Bila aku ada di gua singa, Tuhan Yesus ada di sana. Nah, Tuhan Yesus memberikan malaikatnya di sana. Malah di gua singa, Daniel berdoa sambil bernyanyi. Nah, nyanyinya gini loh, anak-anak. Daniel di gua singa, pom pom pom. Daniel di gua singa, pom pom pom. Karena Tuhan mengasihinya hingga dilepaskannya. Dan ya, oke. Malah waktu si Daniel berdoa dan Daniel bernyanyi, singanya gimana? Nah, nunduk-nunduk.
Nah, waktu si Daniel berdoa, singanya pun berdoa. Ya kenapa? Karena Tuhan mengasihi Daniel, akhirnya singa juga dibuat seperti ikut berdoa. Nah, binatang aja bisa berdoa. Kenapa? Karena Tuhan mengasihi Daniel. Nah, anak-anak, kenapa tiba-tiba kok Daniel dikasihi ya? Oleh karena Daniel selalu bersyukur kepada Tuhan di dalam segala hal. Ya, bersyukur dia kepada orang tuanya. Jadi waktu bersyukur kepada orang tuanya, apapun yang diperintah ke orang tuanya, dia taat. Nah, waktu di sekolah dia bersyukur. Nah, peraturan sekolah, ada PR apa, selalu dikerjakan sebagai ucapan syukur dia. Nah, waktu dia bermain, ucapan syukur dia, punya teman untuk bermain. Dia enggak curang. Nah, akhirnya dia selalu hal-hal yang baik, ucapkan syukur. Nah, waktu beribadah dia kepada Tuhan, mengucapkan syukur. Ya, karena Tuhan senantiasa memelihara dia, nah dia berdoa, dia selalu mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh guru-guru sekolah minggunya. Makanya dia dari kecil sudah dididik menjadi anak yang selalu bersyukur dalam segala hal. Nah, anak-anak, nah siapa yang mau seperti Daniel? Nah, ayo, oke, pasti ya. Jangan hanya beribadah, beribadah online. Maaf ya anak-anak, ditarik-tarik, di mana hafalan ya. Ada enggak pemikiran seperti itu? Malas dengar-dengar kok Bania Papa Teo, apalagi Bu Santi. Itu Kak Yohana aja enggak mau, Kak Rizky, Bu Moko, Bu Yo, enggak usah dah. Wah, tarik. Karena kalian terlalu pintar. Nah, tapi guru-guru sekolah minggunya, maaf ya Ibu Santi, tidak menuduh guru-guru sekolah minggunya enggak tahu. Tapi siapa? Tuhan tahu. Jadi berbuatlah seperti Daniel, bersyukur kalian bisa beribadah di rumah dengan Allah. Coba sekolah minggu yang lain. Itu teman Ibu Santi yang di sana rindu untuk Untuk mendengarkan firman Tuhan. Walaupun online, nah kalian anak-anak sekolah minggu Bukit Palma mengucap syukurlah karena selalu. Jadi tolonglah ya seperti Daniel. Nah, mau enggak seperti Daniel? Oke? Pasti mau ya. Terserah mau seperti Daniel, mau seperti anak buahnya Darius yang selalu iri. Ya, menteri-menterinya bupati-bupati Darius, ya, mau seperti silakan. Tuhan datang kalau kalian mau menerima. Kalau tidak mau menerima, ya sudah. Tuhan tidak memaksa, terserah. Mau menerima Tuhan Yesus atau menerima si iblis. Atau menerima roh kudus atau roh jahat. Ya, Tuhan tidak pernah memaksa kita. Hanya kita selalu dikasihi oleh Tuhan Yesus. Mau enggak dikasihi? Nah, silahkan ya. Oke. Anak-anak Tuhan, sampai di situ dulu firman kita, firman hari ini. Baiklah senantiasa melakukan hal-hal yang benar di hadapan Tuhan. Buatlah Alkitab ini firman Tuhan sebagai andalanmu. Jadilah menjadi milik Tuhan, ya. Jadilah senantiasa menjadi teladan bagi Tuhan di dalam setiap kehidupanmu, di dalam lingkunganmu, di dalam rumah, di sekolah, dimanapun di perjalanan, selalu mengandalkan Tuhan Yesus dalam segala hal. Jadilah seperti Daniel ya. Oke, sampai di firman Tuhan kita hari ini. Ayat hafalannya adalah Yohanes 14 ayat 6. Jadi kelas kecil tanggung, kelas para remaja, Yohanes 14 ayat 6. Playgroup menggambar kepala singa. Pasti bisa ya, dibantu oleh papa mama maupun kakak. Ya, ayat hafalannya seperti itu ya. Oke, anak-anak Tuhan, tetaplah bahagia, tetaplah mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupanmu. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Ayo lipat tangan. Fokus kepada Tuhanmu, tunduk kepala. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami anak-anak-Mu sudah mendengarkan firman-Mu. Tolong kami Tuhan, ajar kami seperti pribadi Daniel yang senantiasa
mengutamakan, mengenalkan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Ajarlah kami Tuhan untuk senantiasa melakukan firman-Mu. Jadikanlah kami Tuhan menjadi milik-Mu seperti Daniel menjadi milik-Mu. Tolong kami Tuhan, anak-anak-Mu Bukit Palma senantiasa Engkau urapi, senantiasa duduk bungkus dalam setiap kehidupan mereka, dan senantiasa Tuhan memeluk mereka di dalam setiap kehidupan mereka. Tolonglah kami Tuhan. Begitu juga mungkin saat ini anak-anak kami ada yang sakit, tolong Tuhan Engkau menjamah sehingga kesembuhan terjadi. Mungkin ada yang sedih, tolong Tuhan Engkau menjamah mereka supaya terhibur. Mungkin mereka ada hal-hal yang menjadi hal-hal yang kurang baik Tuhan, kiranya Tuhan Engkau membaikkan hati mereka. Inilah kami Tuhan, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga, terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu Roh Kudus. Haleluya, amin. Dan Tuhan Yesus memberkati, sampai jumpa.